Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pemisahan variabel. Jadi sebelumnya pada mata kuliah persamaan diferensial biasa kita telah membahas metode pemisahan variabel, namun tidak secara khusus pada PDP. Nah, pada kali ini kita akan membahas metode pemisahan variabel yang memang digunakan secara khusus untuk persamaan diferensial parsial. Nah, metode ini sering digunakan untuk mengkonstruksi penyelesaian masalah nilai awal atau masalah nilai batas yang terletak pada domain terbatas. Nah, ini jadi sesuai dengan namanya. Jadi metode pemisahan variabel idenya yaitu menyatakan penyelesaian dalam bentuk basis ruang fungsi yang cocok. Nah, sehingga untuk mengilustrasikan metode itu, maka diperhatikan permasalahan yang akan diselesaikan ke dalam bentuk dimensi 1. Nah, berikut adalah contoh untuk penyelesaian persamaan panas. Nah, sebelumnya agar dapat menggunakan metode pemisahan variabel disyaratkan bahwa permasalahannya linier dan homogen, yaitu tidak ada source term atau forcing term dalam kondisi batas. Jadi source term itu seperti batasan semacam suhunya itu sini sampai sini seperti itu, atau tidak ada batasan yang lain selain dari batasan nilai awal dan kondisi batas yang diberikan. Jadi jika bentuk umumnya seperti ini, maka bisa dilakukan dengan metode pemisahan variabel. Nah, konsekuensi dasar dari linearitas permasalahan adalah jika U1 dan U2 penyelesaian yang memenuhi kondisi batas, maka AU1 ditambah BU2 juga penyelesaian, yaitu dengan A dan B konstanta sembarang. Nah, prinsip dasar superposisi yang sederhana tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kasus dengan himpunan solusi U1 sampai A sampai sedemikian hingga sum A1 U1 juga solusi. Jadi nanti ketemu berapa saja penyelesaian umum, maka nanti akan dilakukan penjumlahan terhadap konstanta dikalikan U itu tadi dan dijumlah dengan U yang lain, semua U yang didapatkan. Nah, jadi dari sini dimulai dengan U dimisalkan adalah perkalian dari X besar X, T besar T yang tidak sama dengan 0 dan hanya bergantung pada variabel dirinya sendiri. Jadi fungsi X hanya bergantung pada variabel X dan fungsi T hanya bergantung pada variabel T. Nah, jadi karena sesuai persamaan panas tadi, jadi yaitu UT sama dengan UXX, maka akan berubah menjadi U ya diturunkan terhadap T, maka T-nya yang turunan pertama. Terus kemudian UXX berarti U diturunkan terhadap X 2 kali, yaitu T besar T, X absen 2X. Seperti itu. Nah, perhatikan persamaan yang sebelumnya. Jadi persamaan sebelumnya itu adalah X T absen T sama dengan X kuadrat X T T.
Nah, dari persamaan yang sebelumnya kita buat menjadi persamaan yang X sendiri pada ruas sendiri, ruas kiri, dan T yaitu pada ruas kanan. Sehingga ini dibagi ke sini, ini dipindah ke sini. Terus bisa dibalik ya. Jadi dari persamaan 5.2 ini kita dapatkan ruas kiri hanya mempunyai suku yang hanya bergantung pada X dan ruas kanan hanya bergantung pada variabel T. Nah, maka karena ruas kiri dan ruas kanan itu adalah bernilai sama karena dari sebuah persamaan ya, maka kedua ruas haruslah sama dengan konstanta. Nah, dari sini bisa kita ambil dua persamaan, yaitu ini sama dengan ini, maka menjadi X kuadrat sama dengan CX, dan ini dengan ini, maka T absen 1 sama dengan C kalikan T, di mana C adalah elemen dari R, bilangan real. Nah, penyelesaian dari sekarang dicari penyelesaian dari masing-masing persamaan. Untuk persamaan T absen sama dengan CT, maka ditemukan penyelesaiannya adalah T besar T sama dengan T0 eksponensial CT. Nah, ini dari mana? Kalian bisa ingat kembali di PDB. Jadi jika ada turunan pertama sama dengan CT, maka solusinya adalah seperti ini. Nah, ini bisa juga kalian ingat-ingat. Jadi kalau seumpama nanti terbentuk T absen sama dengan CT, maka solusinya langsung seperti ini. Jika didapatkan X 2 absen CX, maka didapatkan solusinya adalah seperti ini. Jadi berlaku A eksponensial akar CX plus B eksponensial min akar CX untuk C lebih besar dari 0, AX plus B untuk C sama dengan 0, dan A cos akar min CX plus B sin akar min CX jika C kurang dari 0. Nah, ini bisa juga diambil ke dalam sebuah kesimpulan. Jadi jika ini, maka penyelesaiannya ini, dan jika ini, ada penyelesaian bentuk umumnya seperti ini. Nah, ini adalah penyelesaian dasar. Nah, nanti dapat disimpulkan bahwa U-nya UCX, T sama dengan XCX dan dikalikan dengan TCX. Nah, jadi ini tadi adalah prinsip dari metode pemisahan variabel. Dengan ide dasarnya yaitu menyatakan penyelesaian dalam bentuk ekspansi deret terhadap suatu baris tertentu. Untuk mengetahui C itu tadi kurang dari 0 atau sama dengan 0 atau lebih besar dari 0, bisa dilakukan sesuai dengan cara berikut. Jadi substitusikan UX, T sama dengan X besar X, T besar T ke dalam persamaan diferensial, dan tentukan persamaan diferensial biasa untuk masing-masing X besar X dan T besar T. Selesaikan masing-masing persamaan diferensial biasa tersebut untuk mendapatkan XIX dan TIT. Sesuaikan XIX dengan kondisi batas
Dan berdasarkan hasil yang ketiga, nyatakan penyelesaian yang memuat konstanta sembarang AI. Dan yang kelima, sesuaikan koefisien-koefisien yang ada sehingga syarat awal UX, 0 dipenuhi. Jadi setelah kalian menentukan persamaan diferensial biasa dan kemudian kalian menentukan solusi dari XIX dan TIX, maka selanjutnya untuk menentukan C tadi sampai di sini ya. Nah, selanjutnya sesuaikan dengan kondisi batas. Setelah disesuaikan dengan kondisi batas, kemudian sesuaikan koefisien-koefisien yang ada dengan syarat awal. Sehingga nanti akan ditemukan penyelesaian yang lebih khusus. Nah, sebagai contoh untuk persamaan gelombang berikut, jika dilakukan dengan metode pemisahan variabel, maka bisa didapatkan. Jadi ini bisa kita tulis sebagai UTT ya, sama dengan gamma kuadrat UXX. Nah, dari sini ini bisa kita tulis sebagai X T2 absen sama dengan X2 absen T. Nah, berarti bisa kita ambil X2 absen dibagi X sama dengan T2 absen dibagi T. Nah, ini sama dengan C. Nah, berarti ada dua persamaan diferensial, yaitu X2 absen sama dengan CX dan T2 absen sama dengan CT. Nah, untuk penyelesaiannya berarti kembali ke dalam yang ini. Jadi ini untuk X dan ini juga untuk T. Nah, karena penyelesaian diferensialnya sama. Selanjutnya nanti tinggal menyelesaikan C-nya. Oh iya, ini ketinggalan ya. Jadi ini ada lambda X, lambda kuadrat. Jadi di sini lambda kuadrat. Nah, berarti di sini ada lambda kuadrat di sini. Nah, berarti di sini ada dibagi lambda kuadrat. Nah, berarti kalau seperti itu tinggal nanti ini dimisalkan K sama dengan C dibagi lambda kuadrat. Nah, nanti ini akan berubah K. Ini K, terus ini K, ini juga K, K, K. Nah, nanti disesuaikan, berarti ini K ini sama dengan C dibagi dengan lambda kuadrat. Nah, untuk pemisahan variabel untuk persamaan Laplace sama juga, berarti ini UXX ditambah UYY. Nah, ini sama dengan 0. Nah, berarti menjadi UXX sama dengan min UYY.
berarti nanti menjadi X 2 absen Y minus X Y 2 absen. Nah, tinggal disamakan menjadi seperti ini tadi. Cuma berarti yang ini lambda kuadrat menjadi minus. Nah, selanjutnya akan kita bahas masalah Sturm-Liouville. Nah, ini di sini jadi ditekankan bahwa persamaan diferensial itu dapat direduksi menjadi persamaan diferensial biasa yang berbentuk seperti ini. Dengan lambda merupakan nilai eigen. Nah, berikut ini akan dibahas secara ringkas masalah Sturm-Liouville yang merupakan bentuk umum dari masalah nilai eigen, khususnya tentang sifat-sifat dasar dan kaitannya dengan metode pemisahan variabel. Jadi, masalah Sturm-Liouville yaitu berbentuk LU sama dengan minus do X dikalikan PX dikalikan P delta X do X ditambah QX dikalikan dengan U. Lambda R X U, di mana A X lebih besar dari A dan kurang dari B, dengan kondisi batas sebagai berikut. Jadi alfa 1 UA dikurangi beta 1 do UA DUA do X sama dengan 0, dan alfa 2 UB dikurangi beta 2 DUB DX sama dengan 0, dimana paling tidak salah satu dari alfa I atau BI itu tidak bernilai 0. Jadi biar tidak saling mengenolkan. Kalau salah satu bernilai 0, pasti yang lain juga 0, karena ini sama dengan 0. Nah, di sini PQ merupakan fungsi kontinu dengan PX lebih besar dari 0 dan QX lebih besar sama dengan 0. Nah, maka penyelesaian dari persamaan 5.7 yaitu sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian tak trivial, UX tidak sama dengan 0 merupakan fungsi eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda. Nah, berikut adalah beberapa sifat dasar untuk masalah nilai eigen, yaitu yang pertama, seluruh nilai eigen lambda itu elemen dari real dan lambda tidak sama dengan 0, dan fungsi-fungsi eigen dapat dipilih bernilai real, dan semua nilai eigen memiliki multiplisitas 1. Multiplisitas ini jadi kelipatan, maksudnya kemunculan 1. Nah, nilai-nilai eigen bernilai diskrit dan lambda 1 itu kurang dari lambda 2 sampai kurang dari sama dengan lambda n, dan kurang dari dengan limit n menuju tak hingga, yaitu lambda n sama dengan
positif tak hingga. Nah, misalkan hasil kali dalam dari f dan g yaitu integral a sampai b fx gx rx dx menyatakan hasil kali dalam dan Vj merupakan fungsi eigen yang berkaitan dengan lambda j, maka hasil kali dalam dari Vj dan Vk yaitu bernilai 0 jika j tidak sama dengan k dan bernilai alfa k jika j sama dengan k. Sehingga fungsi eigen ortogonal dan dengan penyekalan yang tepat fungsi eigen dapat dibuat ortonormal. Selanjutnya untuk ekspansi fungsi eigen, jadi misalkan ux adalah fungsi mulus potong-sepotong atau piecewise smooth function pada interval a sampai a sampai b dengan x tidak sama dengan 0, maka dan uix dengan i sama dengan 1 sampai 3 sampai seterusnya adalah fungsi nilai eigen dari masalah-masalah Sturm-Liouville, maka fungsi ux dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari fungsi-fungsi eigen uix, yaitu dapat dinyatakan fx sama dengan sum m sama dengan 1 sampai tak hingga cm umx dengan koefisien C1, C2 sampai seterusnya ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jadi di sini sesuai namanya adalah yaitu ekspansi fungsi eigen. Nah, jadi di sini yang akan dijabarkan yaitu adalah dari fungsi dari nilai eigennya. Nah, yang pertama persamaan 5.8 dikalikan dengan un x rx sehingga diintegralkan menjadi integral a sampai b fx un x rx dx sama dengan sum m sama dengan 1 sampai tak hingga cm integral a sampai b umx unx rx dx. Nah, karena sifat ortogonitas fungsi eigen dan satu-satunya suku yang tidak bernilai 0 pada ruas kanan hanyalah suku m sama. Nah, dengan demikian persamaan 5.9 menjadi integral a sampai b fx unx rx dx itu sama dengan cn ya, cn ini kan hanya berlaku suku di mana m sama dengan n. Nah, maka untuk m sama dengan 1 sampai tak hingga itu tinggal yang cn saja. Jadi cn integral a sampai b unx kuadrat un dengan un, jadi unx kuadrat dikalikan dengan rx dx sehingga dapat diambil cn yaitu hasil bagi dari integral a b fx unx rx dx dibagi dengan yang di sini, jadi integral a sampai b unx kuadrat dikalikan rx dx. Jadi ekspansi fungsi eigen dari fungsi mulus yang sepotong-potong didefinisikan seperti pada persamaan 5.9 dengan koefisien ditentukan oleh 5.10. Selanjutnya memperhatikan masalah atau persamaan Sturm-Liouville. Diperhatikan bahwa Rx sama F kuivalen dengan 1, maka nilai eigen untuk persamaan 5.11 akan ditentukan dengan menimbang semua kemungkinan, yaitu kemungkinan lambda sama dengan 0, lambda kurang dari 0, dan lambda lebih besar dari 0.
Nah, jika lambda sama dengan 0, maka penyelesaian umum dari 5.11 adalah UX sama dengan AX plus B. Jadi kalau lambdanya sama dengan 0, berarti kan sama dengan U absen 2 sama dengan 0. Nah, maka langsung diintegralkan, maka menjadi A integral pertama. Terus kemudian diintegralkan lagi menjadi AX plus B. Nah, kondisi batas U sama dengan 0, U 0, dan U sama dengan Pi, U dimana X sama dengan Pi sama dengan 0, mengakibatkan bahwa A sama dengan B sama dengan 0, sehingga lambda sama dengan 0 hanya mempunyai penyelesaian yang trivial. Dan lebih lanjut, lambda sama dengan 0 bukan merupakan nilai eigen. Jika lambda kurang dari 0, maka diasumsikan bahwa lambda sama dengan minus alfa kuadrat, di mana alfa lebih besar dari 0. Kenapa minus? Karena ini adalah kurang dari 0. Maka dalam hal ini penyelesaian dari 5.11 yaitu berbentuk UX sama dengan AE lambda X. Selanjutnya, jadi kondisi batas U sama dengan 0, UX sama dengan 0, dan UX sama dengan Pi sama dengan 0 mengakibatkan bahwa U 0 maka jadi 1 ya. Terus jadi A ditambah B sama dengan 0. Nah, jika Pi, maka eksponensial dari alfa Pi yaitu tetap ini di sini menjadi AE 2 alfa Pi karena di sini ditinggalkan menjadi B. Nah, maka ini dibagi dengan E pangkat min alfa Pi. Ini juga berarti juga dibagi dengan E min alfa Pi. Nah, maka diringkas menjadi naik menjadi AE alfa Pi ditambah E alfa Pi, maka menjadi AE 2 alfa Pi ditambah B sama dengan 0. Nah, penyelesaian persamaan tersebut adalah A sama dengan B sama dengan 0, sehingga lambda kurang dari 0 juga hanya mempunyai penyelesaian trivial, sehingga masalah nilai eigen untuk persamaan Sturm-Liouville tidak mempunyai nilai eigen negatif. Selanjutnya diasumsikan bahwa lambda lebih besar dari 0. Jadi lambda sama dengan alfa kuadrat, di mana alfa lebih besar dari 0, sehingga penyelesaiannya menjadi UX sama dengan A cos alfa X ditambah B sin alfa X, sehingga dapatkan kondisi batas dengan UX sama dengan 0 mengakibatkan bahwa A sama dengan 0 ya, jika X nya dimasukkan 0 ya, dan UX menjadi B sin alfa X. Nah, kondisi batas yang kedua UL sama dengan 0 menghasilkan UP sama dengan B sin alfa Pi sama dengan 0.
Nah, nilai-nilai ini memenuhi persamaan alfa itu yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya, dan lambda 1, 4 dan seterusnya. Sehingga dengan demikian nilai eigen untuk masalah Sturm-Liouville adalah lambda n sama dengan n kuadrat, dengan n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan mengambil B sama dengan 1, fungsi eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda n adalah UN. Berarti karena B-nya 1 menjadi sama dengan sin nx. Nah, untuk fungsi fx yang mulus potong-potong, ekspansi fungsi eigennya berbentuk seperti persamaan 5.8, yaitu fx adalah sum dari m sama dengan 1 sampai tak hingga cm sin mx. Sama seperti tadi, ekspansi fungsi eigen, jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya sehingga didapatkan koefisiennya, yaitu sebagai berikut. Nah, karena integral dari sin kuadrat mx dx dari 0 sampai pi itu sama dengan setengah pi, maka rumus tersebut merupakan rumus deret Fourier sinus. Sebelumnya telah kita bahas tadi masalah atau persamaan Sturm-Liouville beserta ekspansi fungsi eigennya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode pemisahan variabel untuk persamaan homogen. Jadi kita kembali ke dalam persamaan homogen, dan yang sebelumnya kita bahas yaitu ada 3 klasifikasi PDP, yaitu ada persamaan yang hiperbolik, parabolik, dan eliptik. Dengan operator turunan L yaitu sebagai berikut, dan dilengkapi dengan kondisi batas yang berbentuk alfa u plus beta du dx sama dengan 0. Maka langkah untuk penyelesaian ketiga persamaan tersebut adalah yang pertama yaitu dilakukan pemisahan variabel. Jadi dimisalkan kembali ux, t sama dengan x besar t, x besar x, t besar t, dan disubstitusikan ke dalam persamaan yang akan diselesaikan. Dengan langkah ini akan diperoleh masalah nilai eigen untuk x besar x dan persamaan diferensial untuk t besar t. Nah, kembali ke persamaan hiperbolik yang di awal di halaman sebelumnya, yaitu rho x do kuadrat u do t kuadrat ditambah lu sama dengan 0. Jadi rho x do kuadrat u do t kuadrat plus lu itu sama dengan 0. Nah, maka bisa kita tuliskan rho x dikalikan u tt ditambah l dikalikan u. Nah, di sini berarti rho dikalikan x t 2 absen ditambah l dikalikan x t sama dengan 0. Bisa kita pindah ruas jadi rho x t
T2 absen itu sama dengan minus LXT di sini kita tinggal T2 absen dibagi dengan T sama dengan min LX dibagi dengan rho X. Nah, ini sama dengan minus lambda. Nah, dari sini didapatkan sama seperti ini ya, dan juga didapatkan alfa 1A ditambah beta 1 dxa dx itu sama dengan 0, dan alfa 2B ditambah beta 2 dxB dx sama dengan 0. Atau didapatkan ini T2 absen ditambah lambda T sama dengan 0. Untuk persamaan parabolik, jadi persamaan parabolik di halaman sebelumnya yaitu rho do U do T ditambah LU sama dengan 0, maka menjadi T absen ditambah lambda T sama dengan 0. Nah, untuk persamaan eliptik diperoleh T2 absen dikurangi lambda T sama dengan 0. Karena persamaan aslinya yaitu rho do kuadrat U do kuadrat do T kuadrat dikurangi L U sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk semua persamaan tersebut diperoleh masalah nilai eigen yang sama, yaitu Lx sama dengan lambda Px, lambda rho X, dengan X itu lebih besar dari A dan kurang dari B, dengan nilai eigennya sebagai berikut. Karena sama dengan masalah nilai eigen Sturm-Liouville, sehingga sifat-sifat nilai eigen dan fungsi eigen yang telah dibahas sebelumnya dapat digunakan. Khususnya adalah lambda sama dengan 0, sehingga fungsi-fungsi eigen xmx dapat ditentukan. Sehingga perilaku penyelesaian yang berkaitan dengan waktu untuk ketiga persamaan juga akan berbeda. Misalnya untuk persamaan hiperbolik didapatkan Tm T untuk lambda M lebih besar dari 0, yaitu AM cos akar lambda M dikalikan T ditambah BM sin akar lambda M dikalikan T, dan untuk lambda M sama dengan 0, maka AM plus BMT yaitu bersifat osilasi. Dan secara sama untuk persamaan parabolik diperoleh sebagai berikut, yakni mengalami peredaman. Dan untuk persamaan eliptik yaitu didapatkan cara yang sama namun
berbeda di sininya ya. Nah, ini untuk ketiga ini bisa kalian ingat-ingat. Jadi kalau hiperbolik seperti ini, kalau parabolik seperti ini, dan kalau eliptik seperti ini. Tidak hanya sampai di situ, jadi jika T kuadrat T double absen ditambah lambda T sama dengan 0, maka didapatkan solusi seperti ini. Untuk T absen ditambah lambda T sama dengan 0 didapatkan seperti ini. Untuk T double absen dikurangi lambda T sama dengan 0 didapatkan solusi yang seperti ini. Langkah 2 yaitu prinsip superposisi. Jadi setelah fungsi eigen xmx dan penyelesaian tmt didapatkan dengan prinsip superposisi, penyelesaian umum persamaan diferensial order 2 dapat dinyatakan sebagai ux, t adalah sum m sama dengan 1 sampai tak hingga tmt xmx. Nah, langkah ini hanya dapat dilakukan untuk permasalahan yang linier dan homogen. Selanjutnya untuk langkah ketiga yaitu menentukan koefisien. Bergantung pada tipe persamaan, penyelesaian TMT memuat satu atau dua parameter bebas, yaitu AM dan BM, yang harus ditentukan sehingga memenuhi syarat awalnya. Nah, persamaan hiperbolik memerlukan dua syarat awal. Misalnya ux 0 sama dengan fx dan dou tx, 0 sama dengan gx, maka kedua syarat awal tersebut mengakibatkan ux, 0 fx sama dengan sum m sama dengan 1 sampai tak hingga tm untuk t sama dengan 0, x besar m x menjadi hasil perkalian f dengan x besar m menjadi t besar m 0 dan xm. Nah, selanjutnya untuk dou t juga seperti itu. Nah, untuk lebih ringkasnya, maka kita akan langsung ke dalam contoh soal. Jadi contoh yang pertama yaitu contoh persamaan gelombang. Jadi selesaikan persamaan diferensial parsial order 2 persamaan gelombang sebagai berikut, yaitu do kuadrat u do t kuadrat dikurangi do kuadrat u do x kuadrat sama dengan 0, dengan syarat awalnya yaitu u 0, t sama dengan u, pi, t sama dengan 0 dan ux, 0 sama dengan fx. Ini kondisi batas, sedangkan ini syarat awal ya. Jadi syarat awal do u x, 0 do t sama dengan gx. Nah, langkah yang pertama yaitu dengan mensubstitusikan ux, t sama dengan x besar x, t besar t dalam persamaan gelombang, sehingga didapatkan seperti ini. Dan masalah Sturm-Liouville yang berkaitan yaitu adalah jadi melihat dari x-nya ya, sehingga diperoleh nilai eigen yang cocok yaitu m kuadrat, jadi yang positif yang lebih besar dari 0, sehingga dapatkan xm-nya yaitu sin mx. Dan untuk persamaan t double absen plus lambda mt sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah tm. Untuk langkah yang kedua yaitu dengan mengkombinasikan penyelesaian tmt dan xmt dengan menggunakan
prinsip superposisi didapatkan penyelesaian UX, T yaitu sebagai berikut. X T M Tx. Nah, selanjutnya untuk penentuan koefisien. Jadi pada saat T sama dengan 0, syarat awal memberikan UX, 0 itu adalah sebagai berikut, sama dengan Fx. Jadi AM yaitu koefisiennya adalah ini, sehingga didapatkan ini. Dan dou X, 0 dou T sama dengan Gx, maka BM nya adalah sebagai berikut. Jadi penyelesaian persamaan gelombang adalah yang ini tadi, dengan diganti AM nya yaitu ini dan BM nya diganti ini, sehingga didapatkan penyelesaian seperti ini. Nah, itu adalah contoh penyelesaian dari persamaan gelombang. Demikian video dari saya, semoga sedikit bisa dipahami. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.